Jadi yang setara itu ada nggak tadi yang dijelasin? Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara ya? Nah, ada nggak tuh yang setaranya itu? Ya, jadi sama-sama Allah. Itu artinya setara, sama-sama Allah. Berarti sama-sama Allah ada ya? Amin. Iya. Ini bisa mati nih tentang Satu Allah. Terus setara apa? Setara tembok? Setara apa gitu kan? Kamu berani bilang sama-sama Bapa, Putra, Allah. dan Roh Artinya Kudus bukan itu satu Allah lagi. Ngerti nggak? Iya, oke, bener, setara berarti ada. Ya benar kawan-kawan kan. Ini jujur nih. Ada setara, setara sama yang nggak ada itu namanya bukan setara. Ya Ya udah. berarti ada 3 Allah yang setara. Ya kan? Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu artinya Kalau homoousia. satu Allah yang setara itu bagaimana coba? Satu Allah. Nggak ada satu Allah yang setara karena di situ. Lah tadi yang setara itu sama-sama apa Allah. toh? Yang setara Yang tadi itu setara apa? ada Gelar? 3. Gelar bapak sama Gini, gelar anak Kak. aja udah beda. Ayo. Kalau setara itu artinya lebih dari satu. Kalau hanya satu nggak perlu disetara-setarain. Nah, jadi Tritunggal itu sebenarnya mengakui ada 3 Allah, cuma nggak terus terang, diperhalus dengan kata 3 pribadi Allah. Ya, yang setara. Tapi kalau bagi orang yang berlogika dan berbahasa dengan baik, ya itu jelas ada 3 Allah yang setara. Jadi kata Allah di situ adalah apa? Generik, sebutan untuk 3 pribadi ini sama-sama Allah. Bukan satu hakikat, karena satu hakikat itu artinya setara. Jadi nggak ada satu Allah, narasi satu Allah itu bukan di Tritunggal. Ya, kalau satu Allah ngapain kata setara dipergunakan? Gitu Natali. Silakan Natali dibantah. Ya aku udah nungguin dari tadi yang setara apanya. Kan tadi bilang setara-setara terus ya. Jelasin. Hakikatnya kan setara kan? Satu hakikat kan? Artinya setara dalam hakikat. Berarti ada 3 Allah. Apa yang Sama setara? tinggi, sama rendah derajatnya. Apa? Bapa, Putra, Roh Kudus setara. Ya, itu ajaran Tritunggal begitu. Yesus setara. Atau Kalau Bapak Tritunggal kan putra itu Yesus. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu hanya putra. Ini Tritunggal mengajarkan begitu. Jadi yang setara menurutmu apa? Apanya yang setara? Bapak, apa putra? Kupingnya kemana ya kawan ini? Roh Kudus. Kuping dipasang. Kuping Yang dipasang. setara itu apa yang setara? Jajar, setara itu apa? Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 Allah yang setara, Natali. Kuping dipasang. Oh, Bapak, Putra, dan Roh Kudus setara, mantap. Iya, saya setuju. Ya sudah. Ya, Emang Tritunggal ngajarin begitu. Gak ada bantahan kan? ya. Kalau JO, Ya sudah. nggak ada yang setara. Lah kan cuma satu, ngapain disetara-setarain kalau cuma satu? Kata setara itu artinya lebih dari satu Allah. Aduh, Ibu Natali ini. Jadi kalau Logis JO itu, tidak ada konsekuensi kesetaraan. logis itu harus diingat kalau ngobrol. Berarti di dalam JO tidak ada kesetaraan ya. Berarti di dalam JO tidak ada kesetaraan. Maksudnya? Saya nggak paham. Kalau di dalam JO ada kesetaraan nggak? Kan kalau satu-satunya kau mau cari kesetaraan di mana? Makanya tidak ada ajaran 3 pribadi, satu hakikat di JO. Hanya satu pribadi, Ibu Natali yang cantik dan baik hati. Ya, jadi hanya ada satu Allah kalau JO, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Bapa itu, dialah Anak itu, dialah Roh yang Kudus itu.
Kalau kalian kan beda. Iya Allah yang setara, tapi nggak mau ngaku, diperhalus dengan kata pribadi. Ya, berarti Bapak yang lahir ya? Iya. Nah, Udah Bapak yang lahir toh? jadi saya tanya kamu Natali, yang lahir Firman apa enggak? Bapak yang ngomong di salib, ya Bapak. Iya. Gitu. Iya, saya akui semua itu. Sekarang saya tanya balik ke kamu. Jadi Firman sendiri. Bapak ngomong kepada Bapak yang ada di salib. Bapak iyakan semua. Ya Bapak kepada Bapak yang disalib. Itu kan maksudnya begitu. Iya. 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 Mm-mm. Bapak ngomong ya Bapak kepada Bapak yang lagi Lebih disalib. dari 3 kali sih dijawab, hanya pertanyaan mudah di situ dijawab iya semua. Iya. Oke. Sekarang ku tanya kamu Natali. Oke. Sekarang ku tanya kamu ya Natali ya. Firman Kenapa itu kamu malu-malu? Bapak lagi ngomong ya Bapak, mengapa engkau nggak ada yang mau. Saya jawab pada kamu tadi. Bapak yang lagi disalib toh? Bapak lagi berseru kepada Bapak yang lagi disalib. Iya kan? Bapak lagi disalib, berseru kepada Bapak yang lagi disalib. Itu kan? Tutup maksudnya kamera. pertanyaan Natali begini, Ya, saya Bapak yang disalib berseru kepada Bapak, kan begitu kan? Iya, Bapak yang disalib Iya, berseru oke. kepada Bapak yang disalib. Oke baik. Nanti biar Pestom menjawab dan menjelaskan. Tapi kita iklan dulu ya teman-teman, dibantu tetap layar sambil posting-posting. Jangan lupa follow akun semua di atas ya. Uniriva, Lendi, Maria, Pestom, Natali, dan Lendi. Selamat malam, Islam Kristen. Saya kan udah pernah naik, saya Kristen. Oke Kristen, iya. Sabar dulu ya, biarkan Natalia sama Pastor ya. Silakan Pastor Tom. Iya, saya tunggu Pertanyaan saja. Natalia Saya tadi, simak apakah aja Bapak di kayu salib berdoa kepada Bapak? Saya Silakan, butuh Lendi. orang yang pinter itu dengan tegas gitu loh. Bapak ini lagi disalib, berseru kepada Udah Bapak. diam lah, giliran saya mau ngoceh terus. Iya, dijawab Capek dijawab juga. sayang. Sayang. Ya, jadi gini ya, Yesus itu adalah Bapa. Ya, dia disalib. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, ya. Nah, makanya sekarang saya tanya sama kamu, Natali. Apakah firman itu disalib? Jangan bertanya, Apakah- jelas. Saya sudah jelasin, apa lagi? Berseru kepada Bapak yang disalib, ayatnya mana? Iya, no problem. Itu. Mana Dia ayatnya? berdoa kepada- Mana ayatnya? Bapak berseru Ayatnya ya. kepada Bapak yang disalib. Ya sudah, kalau ngomong aja sendiri. Nggak mau, saya mau ayat. Kamu jangan lari. Eloi lama sabahtani di Taman Getsemani. Apa lagi? Itu Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang gini Natali, saya mau tanya kamu, ya, saya mau nanya kamu nih, apakah firman itu lahir? Firman itu disalib? Firman itu hikmatnya Bapa, pengetahuannya Bapa toh, di Taman Getsemani berbeda pendapat dengan Allah Bapa. Jadi firmannya Allah Bapa, logikanya Allah Bapa, hikmatnya Allah Bapa, pengetahuannya Allah Bapa, berbeda pendapat di Taman Getsemani, berbeda pendapat dengan Bapa itu sendiri. Yang disalib itu Kemudian firman itu disalib, kenapa kamu nggak firman bilang itu bahwa- mati. Kenapa kamu tidak gimana? bilang, Coba kamu jelaskan dulu. logikanya Bapak, ininya Bapak, kamu bisa ngomong. Kenapa yang ada tertulis itu adalah putra Allah, kamu tidak kamu ngomong. Kenapa kamu nggak bilang bahwa anaknya yang tunggal? Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa kamu nggak ngaku? Kenapa kamu kabur? Kenapa kamu off cam? Kenapa kamu nggak bilang itu? Yang jelas-jelas ada tertulis. Kenapa? Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Nah, Kenapa mereka lu- hanya mencari kesalahan. Oh, ibunya Bapak, kenapa? Kenapa nggak anaknya Bapak yang ada tertulis? Yang Yesus tidak pernah ngomong sendiri. Yang Yesus tidak pernah berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa kamu ngomong? Yang nggak ada ayatnya.
Yesus berseru kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berkata Bapa. Yesus berkata Bapakku. Yesus berkata Bapakulah. Yesus berkata dan berseru ya Bapa. Kenapa kamu lari dari situ? Aneh. Ayo silakan. Udah Ya, bisa jawab. makasih. Kan saya udah jawab kamu. Yesus itu adalah Bapa, ya adalah Anak itu, ya adalah Roh Kudus itu. Ya, jadi sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Firman itu kan kamu bilang, firmannya Bapa, logikanya Bapa, hikmatnya Bapa, ya pengetahuannya Bapa. Nah di Taman Getsemani, hikmatnya Bapa itu, yaitu Yesus berbeda pendapat dengan Bapa itu sendiri. Coba, hikmatnya Bapa berbeda pendapat dengan Bapa di Taman Getsemani. Apa yang bilang berbeda? Terus firman Yang itu bilang disalib. berbeda Kamu setuju gak firman itu disalib? Coba yang kamu jelasin. yang lari dari Jangan perbedaan mutar-mutar. itu kan Kalau kamu. saya kan sudah jelas. Yesus itu adalah Anak itu, adalah Bapa itu, adalah Roh Kudus itu. Ketika dia berdoa, ya udah dia berdoa pada dirinya sendiri. Selesai. Kamu yang harus bertanggung jawab menjawab pertanyaan saya. Oke, saya jawab dari sini ya, dari ayat Ya, pentolangnya ya Yohanes. Natali. Siap dijawab selalu Natali ya, ngomong, biar ini kita dapat singkat nih, edukasi ini nggak satu panjang sama lain. lebar, nggak panjang lebar, tapi Iya, iya, jelas. iya, iya. Waktu Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu. Yesus bilang apa? Kan Yesus punya statement Bapa tidak terlihat, suaranya pun tidak terdengar. Begitu kan? Terus Filipus kan tanya tuh. Ya kan ada ayat lagi di mana Filipus itu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Kan begitu. Yesus bilang apa? Akulah dia, bukan dialah aku. Ya kan, akulah dia. Kalau kamu mau kenal, kamu lihat saya, karena dia adalah putranya yang menyatakan sang Bapa. Itu baru nyambung. Lah kalau kamu belum blunder seperti itu ya bagaimana, nggak nyambung lah. Kitab suci itu, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab nggak nyambung. Tapi kalau kamu lihat satu persatu ayat itu, ya kamu harus takluk pada pikiran yang ngajarin, yang adalah kamu anggap Bapa, yang adalah kamu anggap Tuhan, yang adalah kamu anggap pikirannya, yang kamu anggap logikanya. Ya kamu harus taklukkan pikiranmu pada pikiran Kristus. Bagaimana Kristus mengajar. Kan Yesus bilang, jadikan segala bangsa muridku, bukan muridmu. Jadi harus sesuai dengan apa yang Yesus katakan, nyatakan, rasakan, jalani. Nggak bisa sembarangan. Yang ada tertulis itu yang Yesus ajarkan, bukan yang kamu ditukar jadi yang kamu ajarkan. Yesus bilang A, kok kamu bilang Z. Begitu loh. Bayangkan ada guru yang mau ngajarin tentang Yesus, yang Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku. Bukan murid Tom. Silakan. Coba ngomong apa yang Yesus ngomong. Jangan lebay. Itu persoalannya. Host, tadi dicatat pertanyaan saya karena kali ini udah dijawab belum sama dia? Iya Mbak Natali. Itu firman. Terus kedua, apakah hikmat Bapa, pengetahuan Bapa, ya perkataan Bapa, pikiran Bapa, logika Bapa berbeda pendapat dengan Bapa di Taman Getsemani? Dijawab nggak? Oke, saya jawab pertanyaanmu ya. Ya, ada bisa dibedakan. Kenapa? Karena Yesus akulah dia. pada pikiran Bapa, pada kehendak Bapa. Nanti setelah saya. Yesus yang menjalani kehendak Bapa, itu kan udah jelas beda. Yesus ini taat kepada Bapa, jelas bisa dibedakan kehendaknya. Kalau dia kehendaknya adalah kehendak Bapa yang sama, yang tidak sama seperti manusia, dia tidak ke Getsemani, tidak menerima kekuatan dari malaikat. Itu kamu mau kantongin kemana, Tom? Coba. Udah. Ya. Nah, udah. Jadi pertanyaan saya, apakah logika Bapak, pikiran Bapak, hikmat Bapak, pengetahuan Bapak berbeda pendapat menentang Bapak itu sendiri di Taman Getsemani? Ya,
Terus, apakah firman Bapa itu disalib? Itu pertanyaan yang harus kamu jawab. Saya jawab pertanyaanmu tadi. Yohanes 8 ngomong ayat sama Bapak 24 kalau bisa cawan ini tadi. berlalu? Sekali lagi Kan kau Bapak potong suruh dia saya, minum cawan itu. Saya Bapak malas. suruh Yesus menjalani cawan murka Allah. Aduh. Kenapa Yesus Boleh berdoa aku bilang ngerti. kalau bisa cawan ini berlalu kalau sama? Kalau Yesus ini adalah logika Bapa dan segala macamnya Bapa, waktu Bapa suruh atau Yesus harus mentaati meminum cawan murka Allah, kenapa dia kejat semani berdoa, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku? Bagaimana Bapak ngomong sama Bapak dalam mentaati kehendak Bapak, cawan ini berlalu? Izin host bersaya yang Iya, iya. tangan. Siap. Ya. Oke, Halo, baik. Natali di mute dulu ya, biar ada Petra sini. Selamat malam Petra ya. Ya, selamat malam. Terima kasih. Kalau sama Silakan, Pak Petra. Tom itu terlalu tinggi sama si Natali ini. Nagi ini Natali. Ya. Kami kan sudah menjawab bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Nah, Ngomong gitu pertanyaannya sebentar. Dia ngomong Kami itu sudah putra. mengaku. Sebentar, Kan tadi sebentar. udah dijawab. Sebentar, Akulah kami- dia, bukan sebentar. dialah aku. Sebentarlah dulu. Kamu telah melihat dia, kata ganti orang ketiga, bukan Bapak itu nggak ada. Sebentar. Nah, kami sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa. Udah? Bisa kamu bukan orang Kristen yang nggak mengakui Yesus saja mengakui ada Bapak, kok kamu nggak mengakui Bapak itu ada? Sebentar. Kami Orang kami Kristen sudah nggak mengaku ada. Yesus adalah Bapa itu. Yesus saja Yesus ngaku. itu adalah anak. Udah? Kami sudah mengaku. Sekarang pertanyaan kami, jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa? Jawab. Jawab. Kalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa? Siapa nama Bapa? Bapa itu yang dikatakan oleh Yesus, Bapakku yang bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, yang ada di surga. Siapa namanya? Dia adalah anak tunggal Bapa yang berada di pangkuan Bapa yang menyatakan sang Bapa. Siapa Itu Bapa firman itu? Tuhan. Siapa nama Bapa itu? Kamu lagi bantah firman Tuhan ini. Siapa nama Kamu Bapa lagi itu? bantah firman Tuhan yang ada tertulis. Saya nggak nambahin, saya nggak ngurangin. Nama Bapa itu Pastor siapa? Loading tahu ya, Pastor Loading ini tahu Alkitab. Saya tidak menambahin, saya tidak mengurangi. Nama Bapa itu siapa? Coba. Hanya nanya, abis nanya nyangkal. Coba jelasin. Kok nyangkal? Apa yang ada tertulis? Kami sudah menjawab bahwa Yesus itu adalah Jelasan Bapa. apa yang ada Sekarang tertulis. pertanyaan Ngapain kami- dia nerima kekuatan dari malaikat? Ngapain? Jawab. Sebentar. Ngapain dia berdoa di Getsemani? Ngapain? Ngapain? Cuma mau ngomong sendiri gitu, nggak ada yang lihat gitu. Sebentar. Kalau Yang Yesus bener bukan aja Bapa lu. menurut kamu, lalu Bapa itu siapa? Macet. Apa gunanya dia ngomong di Getsemani, ngomong sendiri gitu? Iya, nama Bapa itu siapa? Nama Apa Bapa itu- manfaatnya Yesus Menurut berdoa? kamu Bapa itu siapa? Getsemani Siapa pada nama dirinya Bapa itu? sendiri. Manfaatnya apa? Ya, Apa? lu alah. Berani nanya tapi nggak berani dengar jawaban. Bang Bang Petra, aku izin turun ya. Udah bisa lah tanganin 200 Tritunggal juga bisa lah. Kabur mana ada Siap, sejarawan. siap. Pastor kabur. Loading. Terlalu tinggi Pak. Siap. Sama Semuanya Pastor Tom. terima Mana kasih sudah ada mampir. kalau Siap. nggak kabur. Ya. Itu Wanas. Unirifa. Aku pamit dulu ya Unirifa ya. Siap Pastor Tom, makasih ya. Saya nih Unirifa nih. Sering berantem Iya. juga sama saya dan dulu. Oke, teman-teman terima kasih Tuhan Yesus berkati Siap, semuanya. Ya. Kristus mau ngomong soal Kristus. Oke. Nah, jadi Natali sini sama Lendi ya, Tritunggal ini Petra Awas kalau congor sama-sama dia dengan ya, Pas Tom. tusuk matanya Iya, ya siap, kalau siap. congor. Saya Kalau di sini lagi saya ngomong, tetap jangan netral. congor. Iya, saya tetap Dia netral bencong, walaupun Natali ini cantik tetap saya netral ya. Ya, oke, silakan lanjut. Awas kalau saya ngomong dia congornya bunyi ya. Saya Nah, kasih brungus silakan, nanti. silakan. Siapa ngomong duluan nih? Natali ngomong duluan. Jangan ngegonggong ya kalau gue ngomong. Silahkan, siapa Ya, duluan? silakan. Oke, saya ya. Ya, Oke. Petra duluan, silakan Petra. Nah,
Natali, kami sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ada di dalam Yesaya, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, tadi kan seorang anak tadi kan. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kamu menyangkal itu? Yesaya 9 ayat 5. Nah, kami sudah mengakui Yesus adalah Bapa. Nah, Yesus mengajar hal berdoa. Jikalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Yang menjadi pertanyaannya, Bapa yang di surga ini siapa namanya? Coba jawab. Nggak nyampe situ statement kamu, saya nggak setuju bahwa Yesus itu Bapa. Jadi pertanyaan itu tidak Nggak untuk jawab saya. dulu siapa nama Bapak Nggak ini. bisa, itu Bapak pertanyaan ini untuk siapa? bidat, bukan untuk saya. Kamu nggak bisa setir saya ke penyesatan. Loh, Titik. kok penyesatan? Itu jawaban saya. Itu pilihan saya untuk menjawab kamu yang Berarti bidat. kamu tidak bisa menjawab. Yesus itu namamu yang engkau berikan kepadaku di dunia, botol. Di dunia, Bapa ada di mana? Di dunia, namamu Iya, yang jangan main botol. kau berikan kepadaku. Itu Yesus saja udah ngomong sama Bapaknya. Namamu Bapa yang engkau berikan. Sekarang jawab dulu. Kan gue udah bilang nih, anjing nggak mau diam, Pak Pastor Loading. Natali, iya pelan-pelan, tidak boleh bahasa kasar. Kasihan Nggak Petra mau. ini kan dia tetap Saya juga sopan. digituin soalnya dia gonggong-gonggong Pertanyaan saya, Bu. ngomong. Pertanyaan saya, jikalau Yesus Pertanyaan bukan Bapa tapi menurut bisa kamu, diem apa enggak? kamu jangan lari-lari. Ini Jikalau Yesus bukan Anda Bapa nggak mau itu diem. sendiri menurut kamu, lalu Bapa itu siapa namanya? Coba jawab. Saya mute ya. setan ini udah dijawab lu, bacot lu nggak mau diem gitu loh. Berarti bapakmu Nggak ada setan. halus-halus sama orang gila macam Berarti kamu. Bapakmu setan. Sabar. Diam bisa apa Sabar. enggak? Saya baik-baik bertanya sama kamu. Bisa diem apa Kalau- Iya, enggak? betul. Ini kayak mulut jablay. Wah, kalau Yesus bukan Bapak, lalu Bapak itu siapa? Kamu bisa diem apa Jawab enggak? pertanyaan saya. Oke, Ya saya mute bagaimana ya. saya mau jawab? Kamu congor Oke, lu jawab, gonggong jawab. terus. Iya, Petra mengalah. Awas, Petra lu ingat, buka ya, perempuan kalau tidak buka pernah saya salah, turun. Petra. Oke, Kalau siap. buka saya turun, nggak mau saya. Iya. Jangan buka ya Petra ya, jangan buka baju apa buka. Namamu Silakan. Bapa yang engkau berikan kepadaku. Ini Yesus lagi dalam keadaan berdoa. Lagi ngomong sama Bapaknya. Namamu Bapa yang engkau berikan kepadaku di dunia. Tuh. Makanya dia framing. Itu aja dulu, nggak usah kemana-mana. Namamu Bapa Oke, baik. yang engkau berikan kepadaku. Artinya nama Yesus ini bukan nama Bapa, tapi nama dari Bapa. Nama ini juga otoritas kuasa yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggalnya. Itu jawabannya. Jangan lari dari situ, awas lu ya. Oke, silakan. Natali di mute dulu ya. Silakan Petra, tanggapi Petra, silakan. Pertanyaan saya, Natali, kamu kan sudah mengakui bahwa Yesus bukan Bapa itu sendiri. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Jikalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Alkitab mencatat bahwa hanya Yesus yang datang dari surga ke dunia ini. Ada di dalam Yohanes 1. Nah, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nyambung begitu lama banget, nggak nyambung, disambung-sambung. Dia tidak lagi mengajar, dia sedang berdoa. Olehnya. Dia sedang tidak mengajar. Ya. Dia tidak sedang mengajar. Pada waktu dia ajarin doa Bapa kami, itu beneran dia juga lakukan di Yohanes 17. Bahwa dia berdoa juga kepada Bapa. Pada waktu dia ngomong namamu Bapa yang telah kau Bapak berikan ini kepada siapa? Natali jelaskan kepada dia saya. sedang tidak Jikalau berdoa. kamu mengklaim Yesus itu bukan Bapak, lalu Bapak ini siapa?
Nah, itu urusan lu, gua udah jawab. Oh, Bapak. urusan lu berarti Itu Bapak dan tidak jawab. terdengar. Yang tidak terlihat dan tidak terdengar ini ada apa enggak? Kan kamu mengklaim bahwa Yesus bukan Nah, Bapa. nah. Kamu harus mempertanggungjawab. Takut dengar jawabannya. Katakan. Udah. Ayo jawab. Yesus siapa? Bapa tidak terlihat dan tidak terdengar. Ia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Iya, namanya Bapa itu siapa yang di dalam terang yang tidak terhampiri itu ada atau tidak? Kamu kan nanya Bapak nih, nggak nanya Putra. Makanya dikatakan Yohanes 1. Kenapa kamu nggak nanya Putra? Yohanes Itu 1 udah sudah mental kamu udah di genggaman saya, udah di telapak kaki saya. Kenapa kamu tidak tanya Yang Putra? menerangi setiap orang. Kenapa kamu nggak nanya Putra? Kenapa kamu tidak nanya anaknya Bapak? Kenapa? Kamu malu Yesus anaknya Bapak. Tidak bisa kamu bilang Yesus itu Bapak kalau kamu tidak percaya kepada roh anaknya. Diam dulu, sebentar. Gak bisa, nggak nyambung. Walah, kamu mengatakan bahwa terang yang tak terhampiri benar. Gak bisa, kamu nyebut Bapak yang mana tanpa roh anaknya. Nggak bisa, nggak nyambung. Nggak ada sebentar. Tidak ada anaknya Bapak kalau kamu tidak mengaku roh anaknya. Iya. Oke, Yang sabar. diutus oleh Allah, yang Natali. disuruh oleh Allah masuk dalam hatimu sehingga kamu dapat memanggil ya Aba ya Bapa. Itu roh Oke, anak. baik, terima kasih, memang mantap. Ya. Oke, Natali dibantu mute dulu ya. Natali istirahat dulu. Coba kita sama Lendri, karena Lendri dari tadi ini dia pengen mungkin. Silakan Lendri. Coba saya jelaskan host. Lendri. Host. Iya, siap. Boleh. Oke, saya Ya, tunggu lanjutkan. dijelaskan sama Petra dulu, baru Lendri tanggap Oke. ya. Silakan Petra, Oke, silakan. ini Natali, kamu katakan terang yang tak terhampiri, memang benar. Maksudnya terang yang tak terhampiri, ketika manusia ini jatuh dalam dosa, kita tidak bisa melihat dia, karena Allah itu kudus. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa melihat dia. Tetapi di dalam Yohanes 1 mengatakan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang Bisa di dalam tanpa dunia. roh anaknya. Tidak bisa. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Tidak bisa, kamu tidak akui itu. Kamu antikristus. Malu, jangan sampai malu. Iya, sabar. Nah, terang yang Iya, betul. sesungguhnya Sabar Natali ya. yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Nah, kalaulah dahulu manusia dahulu tidak dapat melihat terang, tidak dapat melihat terang itu, tetapi saat ini ketika Yesus datang, terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dunia. Siapa itu? Berpaham kamu? Nah, kami sudah mengakui bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dialah anak, disebut anak. Dialah Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya yang belum kau jawab, jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa namanya? Silakan jawab. Ya, mungkin Lendi mau jawab atau Lendi silakan. Bapak itu siapa namanya Lendi? Lendi? Ya. Iya. Ya, silakan. Oke, silakan dijawab itu dulu. Natali istirahat dulu ya, dia mungkin kecapean tadi. Silakan Lendi. Ya, kalau menurut saya itu Yesus itu sendiri. Oh, Bapak itu Yesus itu sendiri. Iya. Oke, berarti sama ya, sama Petra ya. Petra setuju kan? Tepuk tangan dong. Ayo. Oke, tepuk tangan. Oh, berarti baik. Bagaimana pendapat Natali bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Natali? Nggak bisa, harus Putra. Oh, nggak bisa. Betul, nggak bisa. Nggak jadi tepuk Harus tangan ya. Silakan. Yang disebut Bapa yang kekal itu Putra kok. Yang disebut oleh orang Kristen Bapa yang kekal sekalipun itu adalah Putra Allah. Dan dia akan namanya datang siapa? kembali. Bapak nggak pernah datang. Tidak bisa. Lalu nama Yesus Bapak itu bilang siapa? tidak pernah terlihat. Never. Tidak pernah. Bapa tidak pernah, never. Itu kata Berarti- Yesus. berarti selain Yang daripada datang Yesus lagi ada nanti Tuhan. itu adalah anak Allah. Yang Berarti datang selain lagi itu daripada Yesus nanti Tuhan adalah ada. Sang Putra. Kan dia ngomong mulu, capek Pastor Lodi. Mana jawab? Berarti selain daripada Ketakutan Yesus, sekali, udah gemeter dia. selain daripada Yesus Tuhanmu ada lagi gitu. Yang tidak Takut nampak. dia tuh. Udah saya nggak mau ngomong.
Ya, gimana sih? Petra sama perempuan, jangan terlalu ingat perempuan. Poin pertama, perempuan itu tidak mau salah loh. Ingat itu poin pertama itu. Biarkan dia dulu, biarkan dia ngomong. Silakan Natali, saya sudah tegur Petra. Silakan Natali ngomong. Datang kembali nanti anak Maria, anak Allah, putra Allah. Yang datang nanti itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Bapa never, tidak pernah terlihat. Suaranya pun tidak pernah terdengar. Waktu Yesus dibaptis itu melalui Roh Kudus, ada tanda merpati. Bapa itu suaranya itu nggak bisa dilihat, apalagi ditimang-timang, kagak bisa. Orang gokil itu dia. Apalagi Bapa itu dipopokin begitu, yang bener aja. Gitu loh, itu putra Allah, firman yang menjadi sama dengan manusia. Semua itu tidak diakui. Dia bukan orang Kristen, justru dia antikristus. Oh, oke, baik, poinnya di situ ya. Jadi poinnya begini Petra, Mbak Natali tidak terima kalau Yesus itu adalah Bapa, sedangkan Yesus itu datang ke dunia kan? Yesus datang ke dunia, lahirkan, masa mama gendong bapak masih bayi begitu kan? Nah itu maksud Natali itu. Silakan Yang Petra, disebut tolong putra luruskan. yang kekal itu juga sang putra, seorang Iya anak. itu. Masa anak Itu. anak daging, anak apa? Oke. Nah itu Petra. Bisa bilang Silakan. Yesus itu manusia karena memang dia anak izin manusia, sedikit. ada tertulis dan dilahirkan oleh manusia. Iya, waktu pembaptisan juga kan Yesus itu kan dibaptis di dalam air ya. Terus ada Roh Kudus berbentuk burung merpati kan beda lagi tuh. Terus ada suara Bapa dari langit. Itu kan dari situ juga kelihatan itu berbeda ya, Mbak Natali ya. Beda dalam pengerjaan, tetapi mereka dalam satu hakikat begitu, dalam satu. Kalau Oke, Kristen ya, baik. Silakan Pak Petra. Pak Nah. Petra luruskan. Oke. Silakan. Oke, siap. Inilah para Oke, semangat dulu, semangat. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu. Semangat. Aku izin lagi Pak PST loading ya buat teman-teman di bawah yang 1,4K memandang. Aku minta kalau boleh di follow akunku ya, yang ini ya teman-teman ya. Oke, siap. Ya, siap. Oke, lanjut Petra, silakan. Nah, jadi kalau Tritunggal ini pantaslah mereka menuju mualaf. Silahkan. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 sudah jelas. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Nah, tadi kan dikatakan seorang anak, tetapi dipanggil dia Bapa. Bapa yang kekal, bayangkan. Jadi ini para Tritunggal ini menantang kitab Yesaya. Jadi nggak pantas orang ini disebut Kristen. Serius. Jadi justru orang Iya. itu tulisan. Nah, jadi orang ini membantah Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa. Tetapi ketika ditanya, siapa nama Bapa? Oh, tidak terlihat. Loh, berarti kamu bertuhankan yang tidak terlihat gitu. Berarti Tuhanmu lebih daripada Yesus ada lagi, yaitu Bapa. Berarti Bapa Iya, betul itu juga, ya. Bapa yang tidak kau kenal. Sedangkan dia betul sendiri juga. yang datang ke dunia menyatakan dirinya. Iya kan? Betul. Berarti betul juga, Mas. Tritunggal ini menyembah Tuhan yang tidak dikenal dia, yaitu Bapa. Kalau ditanya siapa Bapa? Ya, Sang Pencipta. Nanti ditanya, Yesus itu Sang Pencipta ya? Ya, Pencipta, katanya pula kan, mutar-mutar. Iya, betul. Ah. Betul sekali. Luar biasa. Masuk di saya punya pikiran, masuk. Apakah Sabar Yesus Lambelus. Allah? Ya, Lambelu Allah. sabar Lambelu. Ya, sabar Lambelu. Kau sabar dulu, selesaikan Bang Petra baru kau tanggapi. Sabar dulu Lambelu. Mute. Kau dengar saya, mute. Oke, Nah. lanjut dulu. Di dalam Alkitab Yohanes 1. Nah, ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, jikalau Yesus adalah Sang Pencipta, siapa Sang Pencipta lain lagi? Jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa siapa lagi? Ini yang kamu jawab, Natali. Yesus itu siapa namanya? Silakan.
Oke, baik. Mungkin Natali ini dia istirahat tadi. Lambelu sudah pengen menjawab. Silakan Lambelu. Pertanyaan tadi silakan ditanggapi Lambelu. Ya, tadi katanya Bang Petra dia sudah mengurangi ayat Alkitab ya. Dia seperti kata Yudas itu pasal 1 ayat yang keempat itu tentang guru-guru palsu itu. Itu bahaya sekali itu saudara. Oh, bahaya sekali ya. Iya. Saya mengajarkan kasih yang harus utama, yaitu kita orang Kristen ya, supaya kita jangan jatuh dalam dosa gitu. Ya saudara, kalau mau Oh, inilah ini yang pendeta di Papua itu. Oh iya silakan Pak Pendeta. Lanjut. ya, terima kasih saudara Paloding. Iya, Saya siap. jelaskan buat saudara kalian. Siap. Kita harus dahulu mencari kerajaan Allah. Coba Mbak Petra, ceritalah kerajaan Allah itu kepada saya, sebab saya Tuntung, Ya. jikalau Yesus menurutmu bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa namanya? Silakan. ya, Nah, jikalau Yesus ingat Lambelu, ingat pertanyaan. Jikalau Yesus bukan Bapa, terus Bapa itu siapa namanya? Silakan. kalau Yesus bukan Bapa, berarti Bapa Tuhan itu bukan Bapa. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ada gelar Tuhan, saudara. Dia membangkitkan orang mati. Gimana kau bilang Kok lari ke Tuhan? orang mati? Tuhan itu satu, saudara, orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, gelar Tuhan. Anak, Yesus. Kristus, Roh Kudus. Petra, Pribadi kayaknya dari pertanyaanmu berat sekali Petra. Kelas pendeta muda ndak bisa jawab ini. Aku turun. Berat sekali pertanyaanmu Petra. Jangan mengurangi Iya. ayat Alkitab lagi ya, saudara. Itu berbahaya sekali. Tapi sabar. Ah, itu kan lari Petra. Coba Lenri, coba dengan Lenri. Lenri coba. Silakan. Apa tadi Lambelu mau tanya apa tadi? Silakan. Ya, saya bertanya soal saudara Landi. Iya, Ya. Selamat malam. Ya, saudara, saya mau bertanya atau saudara yang mau bertanya? Biar ada waktu tuh. Iya, betul. iya, saya naik ke sini mau menjawab saja. Ya, silakan bertanya, Bang ya. Oh, silakan Ya, bertanya, silakan. Ini bagus ini, rendah hati Lenri ini. Silakan. Ya, terima kasih saudara. Saudara bisa menjelaskan tentang kerajaan Allah kepada saya? Oh, kerajaan Allah. Kerajaan Silakan Allah Pak yang Landi. bagaimana ya? Iya. Ya, seperti kata Tuhan Yesus ya, cari dahululah kerajaan Allah dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara bisa menjelaskan kepada saya. Nah, ini ilmu bagus nih. Silakan, semangat Pak Lendi. Semangat. Iya, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, ya memang itu adalah sumber dari hidup. Yang dimana kalau kita mencari keselamatan itu dahulu, ya pasti itu akan ditambahkan kepada kita. Sama halnya seperti kita di kehidupan kita. Kalau kita bekerja, kita mencari apa? Mencari uang. Jadi kalau kita bekerja, ya uang itu ditambahkan kepada kita, sama halnya. Nah, jadi kalau kita hidup dalam ajaran Allah yang benar, maka kita akan ditambahkan ke dalam kerajaan Allah. Seperti itu, saudara. Ya, baik, itu saudara meyakinkan jawaban yang benar ya. Itu salah satu pemikiran akal dan hikmat. Jikalau seseorang yang akan mengikuti ajaran yang Bapak ceritakan, berarti dia pakai hikmat. Tapi jikalau dia memakai akal, ya dia nggak akan mengerti tentang jalan itu ya, tentang jalan kerajaan Allah itu. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya lagi ya, saudara? Ya, silakan, Bang. Iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Coba tolong jelaskan
Kalau tadi saya menjelaskan kalau salah, ya maaf ya, kita orang Kristen memiliki kasih, saling memaafkan. Itu saya mau Iya, betul, betul sekali. kesaksian Ini Bang rendah Andi. hati sekali pendeta ini. Siap. Silakan jelaskan Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan. Silakan Bang Lendir. Oke, jadi ini menyangkut Tritunggal ya, 3 kepribadian namun Iya, iya. satu. Nah, jadi kalau Iya, kita untuk membahas ini, kita kembali mengambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 supaya kita bisa mengerti. Nah, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi di situ ada Allah, itu yang pertama. Oke. Iya. Kita lanjut di ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah, sudah 2 ya. Oke, kita 2. lanjut ke ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Ada firman di situ. Oke, bisa dipahami ya. Sudah 3 ya. Berarti 3 itu ya. Yang pertama Allah, kedua roh Allah, ketiga firman itu ya. Ya, sudah 3 ya, saudaraku ya. Luar biasa. Betul. Mantap. Penjelasan luar biasa ini. Nah, jadi karena pembahasan kita tadi menyangkut siapa itu Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di mana ayatnya? Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Jadi kalau ditanya siapakah Allah? Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Begitu. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu Bapa. Oh, Yesus itu Bapa. Berarti Yesus itu Bapa itu sendiri ya. Ya, Yesus itu adalah firman-Nya dari Bapa itu sendiri yang telah menjadi manusia. Iya, berarti Yesus ini Bapa sendiri atau bukan? Tidak apa-apa. Utusan diganti Tuhan juga bisa. Ya, silakan Lambelu tanggapi. Dia tidak bersuara. Silakan Lambelu. Bahwa Yesus selama di dunia itu bukan Tuhan tapi manusia. Silakan. Ya, baik. Dengan dia itu saat di atas kayu salib, coba dia berpikir secara hikmat nih, saya kasih dia berkata dia manusia nih, dan ditersaliblah dia, dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba saudara bisa bahas itu siapa yang tersalib, Tuhan atau manusia? Seperti Ya, yang coba tadi saudara, silakan yang coba Lendir ditanggapi dulu itu yang disalib itu Tuhan atau manusia itu. Yang disalib itu manusia. Manusia. Silakan Lambelu, yang disalib manusia. Bagaimana pendapat Anda Lambelu? kalau dia berkata manusia itu hanya saya cuma tes iman dia saja, sebab dia tidak percaya kepada Kristus, yaitu Roh Kudus yang tersalib di atas kayu salib itu. Jadi kalau menurut Lambelu yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Roh Kudus adalah Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Penggenapan hukum Taurat bukan dibatalkan, saudara. Itu Bang Andi. Coba begini Lambelu fokus dari pertanyaan Lendir tadi. Lambelu fokus. Lendir tadi mengatakan yang tersalib di kayu salib itu adalah manusia. Kalau menurut
Lambelu, yang tersalib di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Yang tersalib itu adalah Kristus, bagian dari Tuhan Allah itu, yaitu Bagian Tuhan. dari Tuhan Allah. Ya.